Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Akram Praja Sakti. Saya berasal dari kelompok 9. Baik, untuk praktikum kali ini kelompok 9 akan menjelaskan tentang ekstraksi diosgenin dari tanaman rimpang pacing. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan teman-teman saya yang tergabung di dalam kelompok 9. Ya, ini ada Maya Arsita dengan NIM 8, Nadia Puspita Dara dengan NIM 19, tentu saja saya sendiri Akrab Reza Sakti dengan NIM 29, lalu Indah Sitompul dengan NIM 42, serta Micara Gida Moli dengan NIM 52. Mulai saja untuk pendahuluannya. Tanaman rimpang pacing atau yang biasa disebut dengan nama latinnya itu Cospus speciosus merupakan tanaman yang berbentuk rimpang, di mana memiliki ciri rimpangnya ini rimpang berbonggol. Dan pada laporan kali ini, praktikan akan menjelaskan tahapan mulai dari isolasi serta karakterisasi dari steroid sapogenin yang berupa diosgenin dari rimpang pacing. Dan tentunya kegunaan dari diosgenin ini yakni sebagai pengontrol hiperkolesterolemia. Untuk tujuan dari praktikum kali ini, yakni praktikan diharapkan mampu untuk memahami tahapan isolasi dari diosgenin yang terdapat di dalam rimpang pacing. Lalu praktikan diharapkan mampu memahami kegunaan dari senyawa diosgenin, dan yang terakhir praktikan dapat mengkarakterisasi senyawa diosgenin dari rimpang pacing. Untuk manfaat dari praktikum kali ini, yakni diharapkan praktikan mampu untuk mengisolasi, mengidentifikasi, serta melakukan pemisahan senyawa kimia berupa diosgenin pada tumbuhan lain yang diduga mengandung senyawa diosgenin. Baik, sekian dan terima kasih. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Indah Sitompul, NIM F1F118042, akan melanjutkan penjelasan rekan saya sebelumnya. Alat dan bahan yang digunakan pada percobaan ini adalah yang pertama, alat yang digunakan merupakan HPLC, spektrofotometer UV, FTIR, KLT, mikropipet, UV chamber, destilasi set, ekstraktor soklet, penangas air, reflux set, rotary evaporator, dan oven. Sedangkan bahan yang digunakan adalah rimpang Costus specius, larutan standar diosgenin, petroleum ether, asam klorida, isopropanol, N-heksan, aseton, metanol, aquades, silika gel, kloroform, asetat anhidrat, dan asam sulfat pekat. Untuk proses isolasi diosgenin, dimulai dari bahan yang digunakan yaitu rimpang Costus specius, kita keringkan dan haluskan, menghasilkan suatu serbuk simplisia yang kemudian diperlakukan dengan sokletasi, ditambahkan dengan petroleum ether untuk menghilangkan lemak yang terdapat pada bahan, kemudian dihasilkan material kering tak berlemak yang diperlakukan hidrolisis dengan HCl selama 4 jam menggunakan water bath yang dilengkapi dengan kondensor air reflux, menghasilkan suatu bahan terhidrolisis yang kemudian dicuci berulang menggunakan aquades, menghasilkan bahan terhidrolisis yang bebas ion klorida. Kemudian bahan ini kita oven pada suhu 100 hingga 105 derajat Celcius, menghasilkan suatu bahan kering. Bahan kering kemudian kita perlakukan ekstraksi menggunakan soklet, yang mana pelarut yang digunakan adalah N-heksan selama 6 jam, menghasilkan suatu ekstrak cair yang mana kita perlakukan lanjut dengan pemekatan menggunakan rotary flash evaporator yang menghasilkan suatu ekstrak kental yang mana dilakukan penghilangan pelarut menggunakan alat water bath. Hasilnya berupa ekstrak kering yang kita kristalisasi menggunakan metanol panas, lalu didinginkan, menghasilkan suatu kristal diosgenin, yang mana kristal diosgenin ini kita rekristalisasi dengan metanol dingin, di mana hasilnya kita cuci kembali dengan metanol, lalu hasil ini berupa kristal putih berbentuk jarum dari diosgenin. Di sini, hasil dari kristal putih berbentuk jarum ini kita perlakukan 3 uji lanjutan, yaitu uji Lieberman-Burchard dan uji kelarutan. Yang kedua, penentuan kemurnian menggunakan HPLC, di mana digunakan pelarut kombinasi yaitu metanol dengan air dengan perbandingan 85:15 volume per volume. Lalu yang ketiga adalah karakterisasi senyawa diosgenin menggunakan spektrofotometer UV dan FTIR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maya Arsita
NIM F1 F1 18008. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai prosedur persiapan ekstrak terhidrolisis. Nah, yang pertama itu prosedurnya kita siapkan 1 gram bubuk C. speciosus. Nah, kemudian kita lakukan reflux dengan 10 ml HCl 2,5 N. Nah, reflux ini dilakukan selama 4 jam. Nah, setelah dilakukan reflux, kita lakukan penyaringan. Nah, setelah dilakukan penyaringan, maka dihasilkanlah residunya. Kemudian residu ini kita lakukan pembilasan sehingga apa? Sehingga kandungan kloridanya ini hilang atau larut. Nah, setelah bebas dari kandungan klorida, kita lakukan pengeringan pada suhu 100 derajat Celcius dengan menggunakan oven. Nah, setelah dilakukan pengeringan, kita lakukan ekstraksi kembali. Nah, ekstraksi ini dengan pelarut campur, yaitu campuran petroleum ether, BP 60-80 derajat Celcius, dan isopropanol dengan perbandingan 12:1. Nah, setelah dilakukan ekstraksi, kita lakukan penyaringan kembali. Nah, sehingga dihasilkanlah sebuah larutan. Nah, larutannya ini kita pisahkan dengan pelarutnya dengan cara destilasi uap. Nah, sehingga hasil dari destilasi uap ini berupa hasil ekstraksi dengan bebas pelarut. Nah, selanjutnya, ini merupakan hasil dari destilasi. Nah, hasil destilasinya ini kita tambahkan dengan 10 ml campuran petroleum ether BP 10-80 derajat Celcius dan isopropanol dengan perbandingan 12:1. Nah, fungsi dari larutan ini nantinya ini akan dilakukan untuk digunakan untuk pengujian dengan menggunakan KLT preparatif. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke persiapan ekstrak tidak terhidrolisis. Nah, untuk persiapan ekstrak tidak terhidrolisis ini, perlakuannya yaitu sebanyak 1 gram bubuk C. speciosus ini kita ekstraksi dengan pelarut campur, yaitu ada campuran petroleum ether BP 60-80 derajat Celcius dan isopropanol dengan perbandingan 12:1. Nah, setelah kita lakukan ekstraksi, kita lakukan penyaringan. Sehingga residu yang dihasilkan atau larutan yang dihasilkan ini kita uapkan untuk memisahkan pelarutnya dengan menggunakan destilasi uap. Nah, kemudian setelah diuapkan, nah hasil dari destilasi uap ini kita larutkan dengan 10 ml campuran petroleum ether BP 60-80 derajat Celcius dan isopropanol dengan perbandingan 12:1. Dan larutan ini akan digunakan untuk pengujian KLT preparatif. Nah, selanjutnya kita masuk ke estimasi diosgenin. Nah, pengujian diosgenin dalam ekstrak terhidrolisis dan tidak terhidrolisis ini dilakukan dengan menggunakan metode spektrofotometri, di mana diosgenin standar dengan konsentrasi berbeda ini akan terlihat pada platy-LC pralapis yang dikembangkan dengan menggunakan sistem pelarut petroleum ether dan isopropanol dengan perbandingannya itu 12:0,5. Jadi 12 pelarut petroleum ethernya dan 0,5 untuk pelarut isopropanolnya. Nah, plat yang dikembangkan ini menggunakan reagen semprot, yaitu reagennya itu analysaldehyde sulfuric acid spray. Nah, pita yang sesuai dengan diosgenin ini dihilangkan dan dilarutkan dengan metanol. Nah, selanjutnya absorbansi setiap larutan ini dicatat pada panjang gelombang 429 nm. Nah, sebuah kurva kalibrasi ini kemudian diplot dengan absorbansi terhadap konsentrasi dengan menggunakan prosedur dengan konsentrasi diosgenin standar yang berbeda. Nah,
Prosedurnya ini diulangi dengan kedua sampel dan dari kurva kalibrasi. Nah, jumlah diosgenin yang ada di setiap sampel itu kemudian kita perkirakan. Nah, jumlah diosgeninnya ini dalam bentuk glikosidik dan bebas. Ini diperkirakan sekitar 1,76 dan 0,22% pada masing-masing sampelnya. Nah, demikianlah materi yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Nah, jadi pada praktikum ini dilakukan proses isolasi diosgenin dari tanaman pacing. Tanaman pacing atau yang memiliki nama latin Costus speciosus merupakan tanaman yang berasal dari keluarga Zingiberaceae, di mana tanaman pacing ini merupakan tanaman sukulen dengan rimpang berbonggol, batang spiral, daun melintir, dan memiliki bunga berwarna putih. Adapun gambar dari tanaman pacing ini bisa dilihat sendiri pada layar. Nah, tanaman ini banyak ditemukan di Bengal, Kashmir, Himachal Pradesh maksudnya, Uttar Pradesh, dan Kerala, serta ditemukan juga di beberapa wilayah di Indonesia, serta di Asia. Rimpangnya sendiri memiliki senyawa astringen yang lemah dan dianggap berfungsi sebagai tonik, antihelmintik, depuratif, dan afrodisiak. Di mana berdasarkan studi dan melihat kebiasaan dari masyarakat, jus segar dari rimpang Costus speciosus memiliki manfaat sebagai pencahar. Serta rebusan dari rimpang Costus speciosus ini digunakan untuk pengobatan penyakit kuning di daerah Meghalaya di India. Nah, diosgenin sendiri memiliki fungsi sebagai antivirus pada virus hepatitis, sebagai antiinflamasi, anti alergi, antibakteri, anti jamur, dan sebagainya. Sedangkan dalam farmakologi, diosgenin bisa berfungsi untuk memproduksi kortikosteroid, memproduksi kontrasepsi oral, dan memproduksi obat yang berbahan dasar steroid. Adapun sapogenin steroid yang diisolasi dari tanaman Costus speciosus adalah berupa diosgenin, di mana diosgenin ini merupakan senyawa produk hidrolisis dari saponin atau dioscin. Nah, dapat dilihat sendiri bentuk struktur dari dioscin ini. Nah, tanaman pacing ini menjadi lebih penting karena kehadiran dari diosgenin di dalam rimpangnya. Tanaman ini dapat dengan mudah diperbanyak melalui proses stek rimpang dan telah menjadi sumber industri steroid yang baik di India. Nah, diosgenin dalam bentuk bebas dan dalam bentuk yang terkonjugasi diisolasi dari berbagai bagian seperti batang, daun, bunga, biji, dan rimpang dari tanaman Costus speciosus ini. Berdasarkan studi, diketahui bahwa diosgenin dibiosintesis pada bagian daunnya dan kemudian nantinya akan ditranslokasi ke semua bagian tanaman. Proses glikosidasi dari diosgenin terjadi di semua bagian tanaman dan glikosida diosgenin disimpan di bagian rimpangnya, di bagian biji dan bunga tanaman Costus speciosus. Adapun deglikosidasi saponin hanya diamati di rimpang yang menunjukkan bahwa beberapa enzim ada di bagian rimpangnya, yang mana enzim-enzim ini bertanggung jawab untuk proses hidrolisis. Diosgenin ditemukan baik dalam bentuk bebas, glikosidik, dioscin, saponin steroid yang diisolasi bersama dengan beta-sitosterol, beta-D-glucopyranosida, prosapogenin B dari dioscin dan prosapogenin A dari dioscin, metilprotodioscin dan protodioscin pada Costus speciosus. Nah, diosgenin yang telah diisolasi dari tanaman Costus speciosus memiliki bentuk struktur seperti pada gambar. Bisa dilihat bentuk strukturnya. Nah, di mana struktur dari diosgenin terdiri dari gula yang terikat dengan muatan hidrofobik. Diosgenin sendiri adalah steroid aglikon yang termasuk triterpena, mempunyai gugus hidroksil terikat pada atom C3, memiliki ikatan rangkap pada atom C56, dan adanya cincin pada gula. Nah, diosgenin ini terdapat
atau dapat ditemukan dalam bentuk bebas dan bentuk glikosidik pada rimpang Costus speciosus. Baiklah, di sini saya Nadia Puspitadara akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya. Pada proses isolasi dan pemurnian, diosgenin menghasilkan kristal putih berbentuk jarum. Kristal memberikan reaksi positif dengan pereaksi Lieberman-Burchard dan larut dalam kloroform, metanol, aseton, dan N-heksan. Persentase kemurnian senyawa hasil isolasi dideteksi dengan menggunakan normalisasi luas. Kromatogram HPLC menunjukkan adanya senyawa tambahan pada waktu retensi 9,67 menit, yang menunjukkan bahwa diperlukan pemurnian lebih lanjut. Karakterisasi diosgenin di mana pada spektrum FTIR menunjukkan absorbansi karakteristik pada bilangan gelombang tertentu yang sesuai dengan spektrum diosgenik standar. Pengujian diosgenik dalam ekstrak terhidrolisasi dan tidak terhidrolisasi dilakukan dengan metode spektrofotometri. Diosgenin standar dengan konsentrasi berbeda terlihat pada plat TLC pralapis dan dikembangkan menggunakan sistem pelarut petroleum ether dan isopropanol dengan perbandingan 12:0,5. Plat yang dikembangkan terlihat menggunakan reagen semprot anisaldehid sulfuric acid spray. Pita yang sesuai dengan diosgenik dihilangkan dan dilarutkan dalam metanol. Absorbansi setiap larutan tercatat pada 429 nanometer. Berikut ini merupakan gambar propil KLT ekstrak terhidrolisasi dan tidak terhidrolisasi dari Costus speciosus, di mana pada nomor 1 itu merupakan ekstrak yang tidak terhidrolisasi. Pada nomor 2 merupakan diosgenin standar, dan nomor 3 itu merupakan propil KLT ekstrak yang terhidrolisasi. Jumlah diosgenin dalam bentuk glikosidik dan bebas diperkirakan sebanyak 1,76 dan 0,22%. Masing-masing hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar diosgenin pada rimpang ini terdapat dalam bentuk glikosidik. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Adapun kesimpulan yang dapat ditarik yaitu dari 5 mikroliter ekstrak Costus speciosus yang digunakan pada proses isolasi ini, diperolehlah diosgenin dalam bentuk bebas sebanyak 0,22% dan dalam bentuk glikosidik sebanyak 1,76%. Dan juga diosgenin dalam bentuk glikosidik paling banyak ditemukan pada bagian rimpang dari tanaman Costus speciosus atau tanaman pacing ini.